Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mahmudu bi kulli lisan, al-ma'budu fi kulli zaman, alladhi la yakhlu min 'ilmihi makan wa la yashghaluhu sya'nun an sya'ni jalla 'anil ashbah wal andad wa tanazzaha 'ani swahibati wal a'lad wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad alladhi la tumathiluhu uqulu bitafkir wa la tatawahhamu qulubu bitaswir laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Akhwan wa akhwatillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian pembahasan dari kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid li Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh, dan juga yang dita'liq oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Kita sampai pada pembahasan hadis yang dibawakan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala kuntu radifan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul ibad 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Qultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Qala la tubashiruhum fayattaqilu. Akhrajahu fi sahihain. Hadis yang dibawakan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nama beliau ya, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa para ulama bahwa beliau radhiyallahu anhu ini adalah Ibnu Amr Ibnu Aus Al-Ansari Al-Khazraji Abu Abdurrahman. Ini nama dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk dari penduduk Madinah Al-Ansari Al-Khazraj, dari suku Khazraj. Dan beliau adalah Abu Abdurrahman. Dia termasuk sahabat yang masyhur di antara kalangan sahabat yang lain. Kemudian ikhwatul Islam a'azani Allah, beliau mengatakan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah mengatakan bahwa aku pernah memboncengkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu kendaraannya adalah himar. Apa itu himar? Keledai, bukan kedelai, keledai. Ya. Jadi keledai ini tunggangan pada masa itu ya termasuk kendaraan yang rendah. Karena biasanya kan kendaraan yang dipakai pada orang safar itu kalau tidak unta ya kuda. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya naik keledai bersama dengan sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadaku, faqala li ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus ditunaikan bagi hamba-hambanya?
Jadi metode pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat ini selalu dengan adanya pertanyaan. Jadi Nabi jarang sekali memberikan sebuah pesan hadis itu langsung disampaikan secara sarahatan, secara jelas. Tapi Nabi pancing dulu, wahai Mu'adz, tahu tidak apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan bagi hamba? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa hak hambanya yang harus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Maka sahabat Mu'adz beliau mengatakan, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Ini ketika Rasulullah SAW masih hidup. Tapi ketika Nabi SAW sudah wafat dan kita belum tahu, maka jawabnya adalah Allahu a'lam. Jadi Allahu a'lam ini bukan aib. Ketika ada orang yang bertanya kepada kita suatu masalah dan kita tidak tahu jawabannya, kita katakan Allahu a'lam. Karena Allahu a'lam, Allah yang maha mengetahui, itu nisful jawab, sudah separuh dari jawaban. Sisanya kita cari, sisanya kita bahas. Jadi kita teliti dan kita cari di beberapa sumber yang ada. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, haqqullah 'alal ibad. Hak Allah yang harus ditunaikan bagi hamba-hambanya adalah an ya'budu. Hendaknya manusia itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yusyriku bihi syai'an. Dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hak hamba yang Allah harus penuhi bagi mereka, wa haqqul ibad Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba yang harus Allah penuhi kepada mereka, kepada hambanya, bagi orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan mengadab, Allah tidak akan memberikan iqab bagi orang yang tidak menyekutukan dengan suatu apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan metode pembelajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dengan metode tanya jawab. Kemudian qultu, sahabat Mu'adz balik bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, afala ubashirun nas, apakah aku harus mengkhabarkan berita ini kepada manusia tentang hak hamba yang harus ditunaikan, dan juga hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus ditunaikan bagi hambanya, dan sebaliknya hak Allah yang harus ditunaikan hambanya, ataupun hak hamba yang Allah penuhi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tubashshiru, jangan kamu beri kabar kepada mereka, jangan engkau beri kabar gembira kepada mereka, wahai Mu'adz. Kenapa? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fayattaqi, kalau mereka tahu tentang kondisi ini, hadis ini, mereka ini hanya akan menyandarkan tentang tauhid, sehingga mereka tidak mau mengamalkan syariat-syariat yang ada. Ini artinya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini terkadang tidak langsung menyuruh para sahabatnya untuk memberitakan, untuk menyampaikan kepada sahabat yang lainnya ketika permasalahan itu yang menjadikan manusia itu malah istilahnya dia itu bermalas-malasan. Wah, saya yang penting bertauhid, nanti akan masuk surga. Yang penting saya bertauhid, nanti dosa-dosa saya diampuni. Efek dominonya seperti itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penjelasan dari Syekh Hasan Al-Syekh rahimahullah, beliau mengatakan mensyarah tentang hadis ini. Jadi satu hadis ini yang akan kita pelajari pada malam ini.
Beliau menjelaskan terkait tentang hadis yang dibawakan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini biasa selalu berboncengan dengan para sahabatnya di atas kendaraan keledai tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelajaran. Jadi pembelajaran di masa lampau itu belum ada sekolah, belum ada lembaga-lembaga pendidikan yang formal pada saat ini. Jadi Nabi SAW ini mengajarkan kepada para sahabatnya tidak harus di majelis taklim seperti kita malam ini. Jadi Nabi kadang-kalanya sambil naik kendaraan itu memberikan pelajaran kepada sahabat Mu'adz. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian sekolah alam. Jadi tidak ada kelas, tidak ada bangunan. Yang penting di situ ada kegiatan belajar mengajar. Itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan ini diikuti di zaman Aristoteles itu dikenal dengan al-masyun. Jadi belajar itu sambil berjalan, sambil jalan itu belajar sambil tanya jawab seperti itu. Jadi intinya pembelajaran di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak harus di majelis. Buktinya ini di atas kendaraannya di atas keledai lagi, kendaraan keledai, bukan kendaraan yang bagus. Dan ini bukan aib Jadi bukan aib seseorang itu naik kendaraan ketika kendaraan itu tidak indah dipandang oleh manusia. Kemudian di dalam hadis ini, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tadi, nama beliau adalah Ibnu Amr bin Aus al-Ansari al-Khazraji. Ini dari suku Aus, dari suku Aus, dari Ansar, dari penduduk Madinah, al-Khazraj. Ini juga sama suku Khazraj, Abu Abdurrahman. Ini sahabat yang masyhur, sahabat yang dikenal oleh kalangan sahabat yang lainnya. Kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini beliau wafat pada tahun 18 Hijriah. Ketika beliau ini berada di Syam. Masih ingat negeri Syam mana saja? Syam apa? Palestina, Suriah, Lebanon, Irak Itu namanya Syam Pada waktu lampau di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya Syam. Dan sekarang sudah terpecah belah menjadi beberapa negara. Jadi sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau ini wafat pada tahun ke-18 Hijriah. Ketika beliau ini di Syam dan beliau ini terkena wabahnya taun Jadi terkena penyakit taun ataupun wabah Pada waktu itu beliau mendapatkan tugas dari sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan saat itu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau menutup usianya pada usia 33 tahun masih muda Tapi Masya Allah 33 tahun nama beliau ini terus dikenal Karena beliau terkena wabah, dan ini termasuk di antara mati syahid. Jadi mati syahid itu tidak harus dia itu meninggal di medan perang. Tapi orang yang mati syahid terkena wabah, terkena seperti COVID kemarin. Kemudian orang yang tenggelam, kemudian orang yang menjaga agamanya, kemudian wanita yang melahirkan, ini semua adalah termasuk di antara orang-orang yang mati syahid. Dan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini termasuk di dalam hadis Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau menjelaskan bahwa sahabat Mu'adz yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama biratqah. Jadi sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini pada hari kiamat beliau ini
dikenal sebagai pelita ilmu dan amal. Jadi pemimpinnya para ulama. Itu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Bayangkan di usia 33 tahun sudah meninggal dunia terkena wabah, tetapi nama beliau masih harum dan beliau nanti pada hari kiamat itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin para ulama. Karena dikenal dengan ilmu dan amalnya. Dan juga sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini termasuk dari golongan Ansar. Ya. Karena di masa Nabi itu ada dua golongan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin, sahabat yang mereka ini hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah, dan juga sahabat Ansar yang mereka itu menyambut kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Nah, sahabat Mu'adz ini termasuk Ansar dari suku Aus, ya, Khazraj, ya, di Madinah. Ya. Kemudian kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berboncengan dengan sahabat Mu'adz di atas himar, di atas keledai, yang mana ada beberapa riwayat. Ya. Nama keledai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang tahu, ya. Namanya Ufair, ya. Ain fa ya ra, ya. Jadi nama keledai Nabi Ufair. Ya. Jadi beberapa kendaraan Nabi itu dikasih nama. Ya. Onta, keledai itu ada namanya, ada nama panggilan. Di antaranya dalam riwayat, ya, riwayat ini dijelaskan bahwa himar keledainya Nabi itu diberi nama Ufair. Qultu ahdahu ilaihi al-Muqawqis. Dan kendaraan ini juga beliau mendapatkan hadiah dari seorang raja di Mesir. Siapa raja di Mesir pada zaman Nabi? Muqawqis. Jadi Muqawqis ini raja di Mesir yang memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di masa lampau ini sudah biasa para raja memberikan hadiah kepada juru dakwah, ya. Dan juga para ulama mereka mendapatkan hadiah kendaraan dari para pemimpin, hal yang biasa. Terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga selain beliau mendapatkan hadiah berupa kendaraan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga mendapatkan hadiah berupa wanita. Siapa wanita yang dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu wanita yang hadiah dari Raja Mesir Muqawqis. Kemudian dinikahi Nabi siapa? Ya, Maria binti, ya, Maria Qibtiyah. Ya. Jadi Maria Qibtiyah itu wanita yang mana itu termasuk wanita yang ada di kerajaan. Ya. Dan dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Maria Qibtiyah. Qibtiyah ini masih dipakai sampai saat ini, namanya Egypt, ya. Egypt, ya. Jadi Qibtiyah. Egypt itu dari kata Qib, ya. Ini dipakai. Ya, Mesir itu ada dua nama, ya. Bahasa Arab itu Misra, bahasa Inggrisnya adalah Qibti, ya. Sekarang masih dipakai, ya, Qibti, ya. Maria Qibti, Maria Qibtiyah, ya. Kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memiliki keturunan. Siapa keturunan pernikahan Nabi dengan Maria Qibtiyah yang ini hadiah dari Muqawqis Raja Mesir. Ya, yang bernama Ibrahim atau Abdullah. Siapa? Abdullah atau Ibrahim? Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diberi hadiah tadi oleh Raja Mesir yang bernama, ya, Maria Qibtiyah, akhirnya membuahkan keturunan, ya. Dan namanya Ibrahim itu sekitar 18 bulan. Jadi belum genap 2 tahun Allah Subhanahu wa taala sudah panggil, ya, putra beliau, dan ini terjadi ketika peristiwa apa? Gerhana matahari, ya. Jadi terperistiwa gerhana matahari
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sedang mengidam-idamkan putranya, ya, tetapi Allah sudah mengambilnya, ya, Allah sudah memanggilnya, sehingga manusia pada waktu itu mereka menganggap terjadinya peristiwa gerhana matahari disebabkan meninggalnya putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi membantah dengan apa yang mereka yakini, bahwasanya peristiwa gerhana matahari itu laisa di maulid wala taufiyah. Jadi bukan karena kelahiran seseorang atau bukan karena kematian seseorang, tetapi terjadinya khusuf, ya, khusuf gerhana matahari itu ayatun min ayatillah, tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah, ya, dan hadiah ini sudah biasa beliau dapatkannya, seperti Maria Kiptiyah itu dari Raja Muqawqis. Kemudian himar ini, keledai yang ditunggangi Nabi dengan sahabat Mu'ad ini juga hadiah dari Raja Mesir Muqawqis, ya. Kemudian Syekh, ya, Hasan al-Syekh menjelaskan, ya, wa fihi tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam li rukubil himar wal irdafi 'alaihi. Di sini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mengendarai himar, keledai bersama sahabat, ya. Jadi Nabi tidak gengsi. Kalau kita naik motor buntut ini nggak usah gengsi. Nabi pemimpin umat aja itu tidak ada gengsinya untuk mengendarai keledai. Padahal waktu itu adalah keledai ini kendaraan yang rendah, ya. Karena rata-rata orang, ya, naik kendaraan kalau tidak unta, ya, kuda, ya. Khilafan lima alaihi ahlul kibr, ya. Beda dengan orang-orang yang mereka itu ada sifat gengsi atau menyombongkan diri sehingga tidak mau naik kendaraan-kendaraan yang tidak enak dipandang oleh manusia. Kemudian terkait tentang hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atadri ma haqqullah 'alal ibad. Wahai sahabat Mu'ad, tahukah engkau apa yang menjadi hak Allah yang wajib ditunaikan bagi hamba-hambanya? Ya. Maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan istifham, sebuah pertanyaan. Ya. Apa fungsi daripada pertanyaan dari guru kepada murid? Ya. Fungsinya adalah supaya murid itu memberikan perhatian, supaya murid itu lebih fokus. Saya ditanya oleh guru, ya. Jadi murid ini lebih fokus. Liyakuna awqa'u fi nafsi wa ablagh fi fahmil al-muta'allim. Ya. Jadi gurunya supaya bisa memberikan pelajaran yang maksimal ketika muridnya ini sudah fokus, ya, tentang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian ikhwatal Islam a'azanillah wa iyyakum, terkait tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang harus diberikan bagi hamba-hambanya, ya. Maknanya adalah wa haqqul ibad 'ala Allah ma'nahu annahu muhaqqiqun la muhalah. Dia harus benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini hak Allah yang wajib ditunaikan bagi hamba. Kalau dia itu masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka hamba ini belum memberikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam penjelasan ini, li'annahu qad wa'adahum dzalika jazaa lahum 'ala tauhid. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji balasan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah. Janji Allah, ya, bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya neraka untuk menyentuh, ya, untuk menyentuh bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti akan ada bab dalam kitab tauhid ini, orang-orang yang benar-benar dia itu mengamalkan, merealisasikan tauhid ini, mereka ini akan masuk surga
tanpa hisab, tanpa adab. Ini keutamaan orang yang bertauhid. Dari man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisabin wala adab. Ini nanti bab yang akan kita kaji dalam kitab tauhid. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qaulul muti'u yastahiqqul jaza' wa istihqaqu in'amu wa fadl. Jadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan suatu keutamaan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti dengan yastahiqqul makhluk 'alal makhluk. Tidak seperti haknya orang yang berhak mendapatkan tadi. Jadi misalkan ada seseorang yang ingin memberikan janji kepada makhluknya, kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan apa yang dia janjikan. Tapi ini semuanya tidak bisa terpenuhi, karena kebanyakan manusia itu lalai, luput dengan janji-janji yang ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah luput. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah ini tidak pernah memiliki rasa kantuk, rasa luput, tidur. Setiap orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah, Allah janji akan dimasukkan ke dalam surga. Mahma kana dam, sebesar apapun dosa yang dia lakukan. Sebagaimana dalam hadis qudsi, bahwa orang yang mentauhidkan Allah dan dia membawa dosa sebesar buih di lautan, kemudian dia menemui Allah Subhanahu wa taala, laqitani la tusyriku bihi syai'an. Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyekutukan dengan suatu apapun. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, la ataituka bi qurabil ardi khataya, la ataituka bi qurabil maghfirah. Allah akan membawakan maghfirah, ampunan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa seperti buih di lautan, atau ketika dosanya sebesar bumi, tapi dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala alias tidak berbuat syirik, maka Allah datangkan ampunan sebesar bumi. Ini keutamaan orang yang bertauhid. Kemudian kata Syekh di sini, di saat sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau ini ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ketika tidak paham, tidak tahu, Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Fihi husnul adab minal muta'allim. Maka disinilah adab yang baik yang dimiliki bagi penuntut ilmu. Ketika antum ditanya oleh seorang guru dan tidak tahu, maka jawabnya Allahu a'lam. Ini termasuk di antara adab yang bagus itu. Kemudian kata beliau, wa annahu yanbaghi liman su'ila amma la ya'lam an yaqula dzalik. Dan bagi orang yang ditanya seseorang, maka cukup katakan Allahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Dan ini bukan perkara yang aib. Masa saya ditanya masalah-masalah sepele nggak tahu jawabannya, kan aib. Sudah lama ngaji nggak tahu jawabannya, aib. Ini bukan aib. Sahabat Mu'ad ini ditanya Nabi nggak tahu, ya wallahu a'lam, Allah wa rasuluhu a'lam. Udah selesai. Jadi tidak terus mencari-cari, oh ini maksudnya ini dan itu, tetapi jawabannya tidak sesuai dengan realita yang ada. Sebagaimana kisah daripada Imam Malik. Jadi Imam Malik ini pernah ditanya sekitar 48 pertanyaan. Jadi Imam Malik pernah ditanya 48 pertanyaan, tapi yang terjawab itu hanya sedikit. Jadi enggak sampai 10 ataupun 20. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya seseorang yang ditanya, bahkan selevel Imam Malik saja, seorang alim, itu ketika ditanya aja beliau mengatakan Allahu a'lam. Jadi pernah ada riwayat ketika
ada seseorang ini jauh gitu ya, ibaratnya dari luar negeri, jauh-jauh hadir ke majelisnya Imam Malik, ingin menanyakan dengan berbagai masalah. Maka Imam Malik hanya mengatakan wallahu a'lam, Allah Maha mengetahui. Sampai orang ini terheran, masa saya ini jauh-jauh dari luar negeri ingin menanyakan kepada engkau, sampai di sini engkau hanya menjawab Allahu a'lam. Maka Imam Malik pun juga tidak mampu untuk menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Artinya sekali lagi ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, jadi itu bukan suatu aib dan bukan kekurangan ya. Karena tadi yang disampaikan oleh Ibnu Al-Qasim, jadi aku mendengar Imam Malik ini la ufakkiru fi mas'alatin mundu bid'in asyrata sana famattafaqqa li fiha ra'yun ilal ah. Ya, kata beliau, sungguh aku telah memikirkan suatu pertanyaan dalam masalah agama kurang lebih belasan tahun hingga saat ini, dan aku belum menemukan pendapat yang pas. Dan Al-Haytham bin Jamil berkata syahidu Malikan ya. Jadi kata ulama, Al-Haytham bin Jamil pernah mengatakan, aku pernah melihat Imam Malik ditanya an thamanin wa arba'ina mas'alah, ada 48 pertanyaan dilayangkan kepada Imam Malik. 32 ya, di antaranya beliau jawab dengan perkataan aku tidak tahu. 48 pertanyaan, 32 ini jawabannya wallahu a'lam. Berarti yang bisa dijawab berapa? 48 diambil 32. 16. Hanya 16 pertanyaan yang bisa dijawab. Ini sekelas Imam Malik ya, pemilik madhab Malik. Jadi seperti itu ya. Imam Malik juga tidak merasa wah saya gengsi, saya seorang ulama, saya seorang imam. Tapi beliau ya ketika ditanya dijawab Allahu a'lam, Allahu a'lam. Jadi sampai orangnya kebingungan, ini orang imam atau apa ini? Ditanya kok masa jawabannya Allahu a'lam. Orang yang baru ngaji aja itu semangat gitu ya. Ketika ada postingan langsung ini dianggapnya ini pendapatnya sesat, ini menyimpang. Padahal belum tahu jawabannya ya. Bahkan Imam Malik pernah ditanya 22 pertanyaan ya. Namun beliau ini hanya menjawab 2 pertanyaan. Yang 20 itu nihil, tidak ada jawaban. Ini menunjukkan apa? Sekali berimam Malik itu beliau hanya menjawab la adri, saya tidak tahu. Dijawab, ditanya lagi, apa pendapatmu hai imam? Jawab beliau la adri, saya tidak tahu. Udah selesai ya. Nah, jadi ketika ada orang yang ingin mendebat ya udah jawaban dengan santai, simpel, la adri, saya tidak tahu. Udah selesai ya. Jadi sama dengan sahabat Mu'ad ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah engkau apa hak Allah yang harus ditunaikan bagi hambanya dan hak hamba yang Allah berikan kepada ya, apa hak hamba yang Allah berikan kepada hambanya? Maka sahabat Mu'ad mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam. Dan ini dipraktekkan oleh sahabat ya, seorang ulama yang tabi'in, Imam Malik, pemilik daripada suatu madhab. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Ya, ini hak Allah yang wajib ditunaikan bagi hambanya. Hendaknya mereka ini beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan dengan suatu apapun. Ya. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang pengertian ini, penjelasan ini adalah bahwasanya orang-orang yang mereka itu paham tentang masalah tauhid, pasti mereka itu akan mentauhidkan Allah, akan memberikan hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dengan suatu apapun ya. Wala yusyriku bihi syai'a ay yuwahhiduhu bil ibadah. Hendaknya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Ya. Fa'lam bi anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma tauhid. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pernah menyampaikan bahwasanya ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali
ibadah yang dibangun di atas tauhid. Kalau ada orang yang beribadah dan dia tidak dibangun di atas tauhid, maka itu bukan ibadah. Meskipun dia sudah capek, ya, sholat malam sampai 100 rakaat misalkan. Tapi kalau setiap hari dia hanya nyembah kuburan, ya, tawassul dengan orang yang meninggal dunia, maka nggak ada faedahnya ibadah-ibadah seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi, khawatir Islam, azanillah, ya, bahwa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dia itu adalah orang yang musyrik dan dia telah menjadikan tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah masuk waktu salat Isya. Adzan. Baik, kita lanjutkan kembali penjelasan dari Syekh Hasan, Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah. Ketika beliau menjelaskan hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, wa fihi anna al-ibadata wa tauhid. Ya. Di sini penjelasan bahwa ibadah itu adalah tauhid. Ya. Jadi sesuatu tidak akan dianggap, tidak akan dinilai sebagai ibadah kecuali harus didasari dengan tauhid. Ibadah apapun, dia sholat, dia bersedekah, dia puasa, dia haji umrah, dia tawaf, kalau tidak didasari dengan tauhid maka itu bukan ibadah. Ya. Karena annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma tauhid. Suatu ibadah tidak dinilai sebagai ibadah kepada Allah kecuali ibadah itu yang didasari dengan tauhid. Sehingga perbuatan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak akan dicatat sedikit pun kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa orang mendoakan dia itu sudah misalkan sudah membangun pesantren, bangun masjid. Tapi dia orang kafir, kita doakan semoga dia panjang umur, semoga nanti diberkahi Allah, semoga nanti masuk surga, gak bisa. Karena dia itu adalah orang kafir, orang musyrik yang kita boleh mendoakan semoga Allah memberikan hidayah kepada. Tapi kalau surga dan dia mati di dalam kekufuran, maka jelas semua apa yang dilakukan itu sia-sia, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa haqqul ibad 'ala Allah. Dan apa sih hak hamba yang harus Allah penuhi bagi hamba-hambanya? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan menghukum, Allah tidak akan masukkan ke dalam neraka, Allah tidak akan mengadab bagi orang yang tidak menyekutukan dengan suatu apapun. Ini suatu faedah yang sangat besar sekali, bahwasanya orang yang benar-benar bertauhid tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan syirik dan menjadikan tandingan-tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah. Orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan masuk ke dalam surga. Haram bagi orang musyrik, haram bagi orang kafir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pelajaran tauhid ini pelajaran yang paling utama. Ya. Sebelum diajarkan tentang fikih, sebelum diajarkan tentang sholat, maka ajarkan dulu tentang tauhid. Ya. Karena ini adalah kunci keselamatan dunia dan di akhirat. Selanjutnya, ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menanyakan kepada Nabi, afala ubashirun nas, apakah boleh kabar ini akan aku informasikan kepada sahabat-sahabat yang lain, akan disampaikan kepada orang lain? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, jangan kau beri kabar ini kepada manusia,
Karena mereka ini fayatakinu, mereka itu akan menyandarkan dengan tauhid, nanti tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau ibadah haji, tidak mau umrah, tidak mau sedekah, dan tidak mau melakukan amalan-amalan saleh yang lain. Itu yang dikhawatirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fayatruku at-tanaffus fil a'mal, sehingga mereka pun bermalas-malasan. Tidak, mereka ini berlomba-lomba dalam kebajikan. Dalam riwayat yang lain, fa akhbir biha Mu'ad inda mautihi ta'thima. Dalam riwayat lain bahwa sahabat Mu'ad itu mengkhabarkan ketika beliau ini wafatnya. Jadi intinya ala kulli hal, ya, bahwa pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini Syekh Rahman bin Hasan Al-Syekh beliau mengambil istifadah dari hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ini, sekitar ada 24 faedah. Jadi satu hadis ini beliau tulis ada sekitar 24 faedah. Ya. Ini menunjukkan bahwa hadis ini sangat penting, ya, memiliki bobot yang sangat tinggi. Di antaranya, ya, yang beliau sampaikan, ya, beberapa masail. Yang pertama, ya, ada 24 yang akan kita bacakan insyaallah. Yang pertama, al-hikmah fi khalqil jinni wal ins. Jadi hadis yang bisa diambil istifadah ada 24. Yang pertama, hikmah penciptaan jin dan manusia. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua yang ditulis oleh Syekh, ya, Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh dalam mengambil istifadah sahabat Mu'ad tadi, annal ibadah ya tauhid li'anna khususa, ya. Jadi faedah yang kedua bahwasanya ibadah itu harus didasari dengan tauhid, ya. Jadi ibadah itu harus ada landasannya tauhid. Poin yang ketiga, anna man lam ya'ti bima bihi lam yu'badillah fa fihi ma'na qawlu wa la antum 'abiduna ma'ahu. Orang yang ketika beribadah tapi tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini masuk ke dalam firman Allah dalam surat Al-Kafirun, wala antum 'abiduna ma'ahu. Kalian itu tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya. Jadi Nabi mengatakan kepada pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, bahwa kalian itu tidak menyembah apa yang aku sembah. Artinya Nabi menyembah Allah dengan tauhid. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy, mereka itu menyembah patung, menyembah berhala, menyembah patung dan sebagainya. Ini faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat adalah al-hikmah fi irsalir rusul. Hikmah diutusnya para rasul, ya. Jadi hikmah diutusnya para rasul ini memberikan kabar gembira, ya, kepada umat. Kemudian poin yang kelima, anna risalata ammat kulla ummatin. Jadi risalah rasul diutus itu berlaku untuk semua umat, bahkan sampai hari kiamat. Ini diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian poin yang keenam, anna dinal anbiya wahidun. Jadi agama para nabi itu sama, Islam, ya. Jadi agama nabi itu cuma satu, Islam, tapi syariat mereka itu berbeda. Ini poin yang keenam. Poin yang ketujuh yang beliau tulis dalam mengambil istifadah dari sahabat Mu'ad, al-mas'alatul kabirah anna ibadatullah la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Jadi orang ini belum bisa dikatakan dia itu beribadah kepada Allah sampai dia itu mengkufuri tentang taghut. Taghut itu sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk di dalam firman Allah, faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur dengan taghut, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan Allah, dan dia beriman kepada Allah serta berpegang teguh dengan urwatul wuthqa. Urwatul wuthqa ini para ulama tafsir menjelaskan tauhid, ya.
Jadi urwatul wuthqa itu adalah berpegang teguh dengan tauhid. Kemudian poin yang ke-8, anna taghut amun fi kulli ma ubida min dunillah. Jadi taghut itu artinya sesuatu yang disembah selain Allah. Itu definisi taghut. Kemudian poin yang ke-9, idhamu sya'nin thalathil ayat al-muhkamat fi suratil an'am inda salaf, ya. Jadi pelajaran penting, ada 3 ayat yang muhkamat di dalam surat Al-An'am dari kalangan para salaf. Ada 10 perkara, dan yang pertama adalah larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ke-10, ya, tentang ayat-ayat muhkamat. Di dalam surat Al-Isra, di dalamnya pun ada sekitar 18 masail, ya, 18 perkara, dan itu diawali dengan wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau jadikan tandingan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ada 24 masalah, ya. Kita bacakan ada 10. Insyaallah ini sudah mewakili dari istifadah yang bisa kita ambil dari hadis sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini ada pertanyaan dari Khawas. Silakan.